Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Sobat Sehat, di channel yang selalu bersemangat mengupas kekayaan alam untuk kesehatan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Coba kita hadirkan sejenak aroma dapur nenek atau ibu kita di masa lalu. Aroma khas dari sayur asam yang segar, rendang yang kaya rempah, atau opor ayam yang gurih. Di antara semua aroma itu, ada satu wangi yang tajam, sedikit pedas, dan begitu khas. Itulah dia, aroma dari lengkuas, atau yang sering kita sebut lal. Rimpan yang memiliki nama latin Alpinia galanga ini adalah saudara tangguh dari jahe dan kunyit. Seringkali perannya hanya sebagai bumbu geprek. Namun hari ini kita akan membuktikan bahwa ia adalah seorang tabib perkasa yang diam-diam menjaga kesehatan keluarga kita dari dalam panci masakan. Peran lengkuas sebagai bumbu wajib dalam masakan Indonesia memang tak terbantahkan. Ia memberikan dimensi rasa dan aroma yang tidak bisa digantikan. Namun, jika kita menengok lebih jauh ke dalam kitab-kitab pengobatan tradisional Nusantara dan bahkan pengobatan Ayurveda di India, kita akan menemukan bahwa lengkuas justru lebih sering ditulis sebagai ramuan obat daripada sekadar bumbu. Nenek moyang kita telah memanfaatkannya untuk mengatasi berbagai keluhan, dari masalah perut hingga nyeri sendi. Pengetahuan kuno inilah yang sekarang mulai divalidasi oleh ilmu pengetahuan modern, mengungkap satu persatu rahasia di balik kekuatannya. Lalu, apa sebenarnya sumber kekuatan utama dari rimpang yang keras ini? Para ilmuwan menemukan bahwa salah satu senyawa paling aktif dan berkhasiat di dalam lengkuas adalah sejenis flavonoid yang diberi nama galangin. Sobat Sehat tidak perlu pusing mengingat namanya. Cukup bayangkan saja galangin ini adalah panglima perang utama di dalam lengkuas. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas sebagian besar kemampuan lengkuas dalam melawan peradangan, membunuh kuman, dan melindungi sel-sel tubuh kita. Kehadiran galangin dalam konsentrasi tinggi inilah yang membedakan lengkuas dari rimpang-rimpang lainnya. Tentu sang panglima, galangin, tidak berperang sendirian. Ia didukung oleh satu tim senyawa fitonutrin yang solid. Di dalam setiap ruas lengkuas, terkandung pula minyak atsiri essential oil yang memberikan aroma khasnya yang tajam sekaligus berfungsi sebagai antibakteri. Ada juga berbagai jenis antioksidan lain yang bekerja bahu-membahu melindungi tubuh dari kerusakan. Kombinasi sinergis dari semua senyawa alami inilah yang menciptakan efek pengobatan yang holistik, di mana setiap komponen saling memperkuat fungsi satu sama lain, menjadikannya lebih dari sekadar rimpang biasa. Salah satu fungsi dari tim senyawa solid ini adalah sebagai agen anti-inflamasi atau anti radang yang sangat poten. Bagi bapak dan ibu yang sering berurusan dengan nyeri sendi akibat reumatit, osteoartritis, atau asam urat, lengkuas bisa menjadi sahabat baik. Senyawa galangin di dalamnya bekerja dengan cara menghambat jalur kimia di tubuh yang memproduksi zat-zat pemicu peradangan. Ini ibarat mematikan saklar utama dari rasa sakit dan bengkak pada persendian. Mengonsumsi wedang atau masakan kaya lengkuas bisa membantu meredakan kekakuan dan nyeri, sehingga membuat gerak tubuh menjadi lebih nyaman. Selain meredakan peradangan pada sendi, lengkuas secara turun-temurun dikenal sebagai penenang bagi perut yang bermasalah. Jika sobat sehat sering mengalami perut kembung, begah akibat gas berlebih, atau rasa tidak nyaman setelah makan, lengkuas dapat membantu. Ia memiliki sifat karminatif, yang artinya dapat membantu mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam saluran cerna. Selain itu, ia juga merangsang produksi enzim-enzim pencernaan, sehingga proses pengolahan makanan di dalam lambung menjadi lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah. Kemampuannya menenangkan perut tersebut juga sangat efektif untuk mengatasi rasa mual, baik itu mual karena masuk angin, mabuk perjalanan, atau bahkan mual di pagi hari morning sickness bagi yang lebih muda. Aroma dan rasa hangat dari lengkuas dapat memberikan efek menenangkan pada lambung dan sistem saraf. Bapak dan ibu bisa mencoba mengunyah seiris tipis lengkuas segar jika tahan dengan rasanya,
atau meminum air rebusannya secara perlahan saat mulai merasa mual. Ini adalah pertolongan pertama alami yang sangat praktis dan efektif. Seperti yang sudah kita singgung, lengkuas adalah gudang antioksida, dengan galangin sebagai bintangnya. Kekuatan antioksidan ini sangat penting untuk melawan serangan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul perusak yang timbul dari polusi, stres, dan proses metabolisme tubuh. Ia dapat merusak sel, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis. Antioksidan dalam lengkuas bekerja sebagai perisai. Ia akan mengorbankan dirinya untuk dinetralkan oleh radikal bebas, sehingga sel-sel tubuh kita yang berharga tetap aman terlindungi dan dapat berfungsi dengan baik. Kemampuan lengkuas sebagai pembasmi kuman sudah tidak diragukan lagi dalam tradisi kuliner. Alasan utama mengapa lengkuas selalu ada dalam masakan daging atau ikan adalah karena sifat antibakterinya yang kuat. Penelitian modern menunjukkan bahwa ekstrak lengkuas efektif melawan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus, yang merupakan penyebab umum keracunan makanan. Dengan membubuhkan lengkuas, nenek moyang kita secara cerdas tidak hanya menambah rasa, tetapi juga membuat makanan lebih aman dan awet secara alami. Manfaat antibakteri ini juga berlaku untuk kesehatan saluran pernapasan kita. Lengkuas memiliki sifat ekspektora, artinya ia dapat membantu mengencerkan dahak yang kental dan lengket di tenggorokan dan paru-paru, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sifat anti radangnya membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit pada tenggorokan yang meradan, membuat minuman hangat dari geprekan lengkuas, serai, dan sedikit madu adalah ramuan tradisional yang sangat manjur untuk melegakan batuk dan mengatasi rasa tidak nyaman di tenggorokan saat flu menyerang. Inilah salah satu penemuan paling mengejutkan dari penelitian modern. Perlu kami garis bawahi. Ini bukanlah obat kanker. Namun, berbagai penelitian di tingkat laboratorium menunjukkan bahwa senyawa galangin dalam lengkuas memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker dan bahkan memicu bunuh diri sel terprogram apoptosis pada sel-sel abnormal tersebut. Hasil ini sangat menjanjikan dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut. Ini menunjukkan betapa besarnya potensi yang masih tersembunyi di dalam rimpang yang setiap hari ada di dapur kita. Potensi luar biasa dalam penelitian di laboratorium tadi tentu sangat menakjubkan. Namun, mari kita kembali ke manfaat yang bisa kita rasakan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Keajaiban lengkuas tidak hanya bekerja di tingkat seluler yang tak kasat mata, tetapi juga memberikan dampak nyata pada penampilan dan vitalitas kita, membuktikan bahwa ia adalah ramuan kesehatan yang sangat komplit. Kesehatan kulit kita sangat bergantung pada perlindungan dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Kekuatan antioksidan dari lengkuas berperan penting dalam menjaga keremajaan kulit. Ia melindungi kolagen, protein yang menjaga kekenyalan kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kolagen yang sehat, kulit akan terhindar dari penuaan dini, keriput, dan kendul. Sirkulasi darah yang membaik berkat lengkuas juga memastikan sel-sel kulit mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen yang cukup, membuatnya tampak lebih cerah dan segar. Selain manfaat dari dalam, secara tradisional lengkuas juga digunakan sebagai obat luar untuk masalah kulit. Sifat anti jamurnya yang kuat membuatnya sangat efektif untuk mengatasi penyakit kulit seperti panu, kadas, dan kurap. Caranya sangat sederhana. Rimpang lengkuas yang sudah dibersihkan digepren atau dipotong, lalu bagian yang berair digosokkan langsung pada area kulit yang bermasalah. Rasa sedikit pedas atau panas mungkin akan terasa. Namun ini adalah bagian dari proses kerjanya dalam membasmi jamur penyebab penyakit tersebut. Otak kita adalah organ yang sangat aktif dan menghasilkan banyak sekali produk sampingan metabolik yang bersifat oksidatif. Peradangan kronis tingkat rendah di otak juga diyakini menjadi salah satu pemicu penurunan fungsi kognitif dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer.
Sifat antiinflamasi dan antioksidan dari galangin dan senyawa lain dalam lengkuas memberikan efek neuroprotektif atau pelindung saraf. Ia membantu membersihkan sampah oksidatif dan meredakan peradangan, sehingga membantu menjaga kesehatan dan ketajaman fungsi otak kita lebih lama. Bapak dan Ibu sering merasa tangan atau kaki dingin dan mudah kesemutan? Bisa jadi itu pertanda sirkulasi darah yang kurang lancar. Lengkuas memiliki sifat menghangatkan yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah kapiler. Ketika pembuluh darah sedikit melebar, aliran darah menjadi lebih lancar ke seluruh penjuru tubuh, termasuk ke ujung-ujung jari tangan dan kaki. Sirkulasi yang lancar berarti setiap sel tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, membuat tubuh terasa lebih bugar, berenergi, dan tidak mudah pegal. Sirkulasi darah yang lebih lancar ini ternyata tidak hanya membuat tubuh terasa bugar secara umum, tetapi juga membuka salah satu manfaat lengkuas yang secara tradisional sangat dihargai, yaitu untuk meningkatkan stamina dan vitalitas kaum pria. Dalam berbagai sistem pengobatan kuno, lengkuas dipercaya sebagai afrodisiak alami secara ilmiah. Hal ini masuk akal. Aliran darah yang sehat adalah kunci dari fungsi reproduksi yang optimal. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa antioksidan kuat dalam lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas dan motilitas atau pergerakan sel sperma dengan melindunginya dari kerusakan oksidatif, menjadikannya ramuan holistik untuk kebugaran dan kesuburan pria. Kebugaran dan vitalitas tubuh yang sesungguhnya juga sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengelola bahan bakar utamanya, yaitu gula darah. Disinilah lengkuas menunjukkan potensi pengobatan lainnya yang sangat relevan. Penelitian modern mulai mengungkap peran lengkuas dalam membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Senyawa aktif di dalamnya, termasuk galangin, diduga dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Selain itu, ia juga diteliti karena kemampuannya menghambat enzim tertentu yang bertugas memecah karbohidrat, sehingga pelepasan gula ke dalam darah setelah makan menjadi lebih lambat dan tidak drastis. Dengan semua manfaat luar biasa ini, dari meredakan nyeri sendi hingga membantu mengontrol gula darah, tentu kita semakin bersemangat untuk menggunakan lengkuas. Namun, bagaimana cara kita memilih, menyiapkan, dan mengolahnya dengan cara yang paling tepat untuk mengeluarkan semua kekuatannya? Pengetahuan praktis di dapur sama pentingnya dengan pengetahuan akan khasiatnya. Mari kita bekali diri kita dengan tipes dan trik, agar bisa menjadi juru masak sekaligus peracik ramuan yang andal. Saat di pasar, penting untuk mengetahui jenis lengkuas yang kita butuhkan. Ada lengkuas muda yang kulitnya lebih cerah dan pucat, serta dagingnya lebih empuk. Ini cocok untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada pula lengkuas tua yang kulitnya lebih gelap dan berserat, namun aromanya jauh lebih kuat dan tajam. Ini ideal untuk digeprek dan dimasukkan ke dalam masakan berkuah. Pilihlah rimpang yang terasa keras, padat, dan berat. Hindari yang sudah keriput, ringan, atau memiliki bercak jamur dan bagian yang lunak. Cara kita menyiapkan lengkuas sangat mempengaruhi hasil akhir masakan. Teknik paling umum adalah digeprek atau dimemarkan. Cara ini bertujuan untuk memecah serat-seratnya dan melepaskan minyak atsir serta aroma khasnya secara perlahan ke dalam masakan berkuah seperti sop, soto, atau rendang. Teknik kedua adalah diiris tipis atau dihaluskan bersama bumbu lain. Cara ini digunakan saat kita ingin rasa dan aroma lengkuas menyatu sepenuhnya dengan bumbu dasar, misalnya untuk bumbu tumisan atau bumbu bakar. Cara termudah dan paling umum tentu saja adalah dengan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari bumbu masakan sehari-hari. Jangan pernah melewatkan lengkuas saat memasak sayur lodeh, sayur asem, opor, gulai, rendang, dan berbagai jenis tumisan. Kehadirannya tidak hanya akan memperkaya cita rasa dan aroma, tetapi juga secara diam-diam memasukkan semua manfaat kesehatannya ke dalam setiap suapan makanan yang kita santap. Ini adalah cara paling nikmat untuk berobat setiap hari.
Untuk mendapatkan manfaatnya secara lebih pekat, kita bisa membuat wedan atau minuman herbal dari lengkuas. Caranya sangat mudah. Ambil 2-3 ruas jari lengkuas. Cuci bersih, lalu geprek hingga memar. Rebus dengan 2 gelas air bersama sebatang serai yang juga sudah diceprek. Biarkan mendidih perlahan hingga airnya tersisa 1 gelas. Saring, lalu tambahkan sedikit madu murni dan beberapa tetes perasan jeruk nipis saat sudah hangat. Minuman ini sangat nikmat, menghangatkan tubuh, dan efektif untuk melegakan tenggorokan. Ini adalah fakta menarik yang bisa kita praktikkan. Berkat sifat antibakterinya yang kuat, lengkuas bisa berfungsi sebagai pengawet alami. Jika bapak dan ibu memasak rendang atau masakan bersantan lainnya dalam jumlah banyak, pastikan untuk menggunakan lengkuas yang cukup. Senyawa di dalamnya akan membantu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuh, sehingga masakan Anda bisa bertahan lebih lama tanpa harus menggunakan pengawet kimia. Ini adalah kearifan dapur yang sangat cerdas dari nenek moyang kita. Rimpang lengkuas bisa cepat kering dan kehilangan aromanya jika disimpan sembarangan. Untuk penyimpanan jangka pendek, cukup letakkan di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena matahari langsung. Untuk penyimpanan yang lebih lama berminggu-minggu, bungkus lengkuas yang belum dicuci dengan kertas, lalu masukkan ke dalam kantong plastik dan simpan di kulkas. Jika ingin awet berbulan-bulan, Anda bisa membekukannya. Cuci bersih lengkuas, potong-potong sesuai ukuran sekali pakai. Lalu masukkan ke dalam wadah kedap udara dan simpan di freezer. Menyimpannya dengan benar memang penting, tetapi menggunakannya dengan benar jauh lebih penting. Sealami dan seberkhasiat apapun lengkuas, ia tetaplah ramuan poten yang harus digunakan dengan kebijaksanaan. Alam menyediakan obat, tetapi juga menuntut kita untuk memahami dosis dan aturan pakainya. Sebelum kita terlalu bersemangat, mari kita simak beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar kebaikannya tidak menjadi bumerang. Lengkuas memiliki sifat panas atau menghangatkan. Bagi sebagian besar orang, ini adalah efek yang nyaman. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan, terutama dalam bentuk mentah atau minuman pekat, ia bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau panas di perut. Bagi sobat sehat yang memiliki riwayat gastritis atau lambung yang sangat sensitif, sebaiknya gunakan lengkuas dalam masakan yang sudah matang dan hindari mengonsumsinya dalam keadaan perut kosong. Ingatlah selalu, dalam pengobatan herbal, sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak tapi sesekali. Meskipun secara umum aman, ada beberapa kondisi khusus yang perlu perhatian. Sifat lengkuas yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan pembekuan darah, meskipun ringan membuat mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Begitu pula bagi ibu hamil dan menyusui, penggunaan dalam takaran bumbu masakan dianggap aman. Namun untuk konsumsi sebagai ramuan herbal pekan, sebaiknya dihindari atau dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Jangan pernah ragu untuk bertanya pada dokter Anda. Lengkuas akan menjadi semakin perkasa jika ia disandingkan dengan kedua saudaranya, yaitu jahe dan kunyit. Ketiganya sering disebut sebagai trio rempah emas dalam pengobatan tradisional. Lengkuas kuat dalam anti radang dan antibakteri. Jahe unggul dalam mengatasi mual dan menghangatkan. Kunyit adalah juara antioksidan dengan kurkuminnya saat ketiganya digabungkan. Misalnya, dalam membuat jamu atau bumbu dasar, mereka akan menciptakan efek sinergi yang saling memperkuat, memberikan perlindungan kesehatan yang jauh lebih komprehensif bagi tubuh kita. Lengkuas mengajarkan kita sebuah filosofi penting tentang kesehatan, rasanya yang tajam, pedas, dan sedikit aneh bagi sebagian orang. Bukanlah rasa yang umum dicari untuk kenikmatan. Ini mengingatkan kita bahwa banyak ramuan paling berkhasiat di alam ini tidak selalu datang dengan rasa yang manis dan memanjakan lidah. Terkadang, kita perlu menerima sedikit rasa pahit atau aneh bagi mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa.
Ini adalah pelajaran tentang pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Sungguh sebuah perjalanan yang mencerahkan, Sobat Sehat. Dari rimpang yang biasa kita geprek dan kemplungkan begitu saja ke dalam masakan, kini kita telah mengenalnya sebagai seorang tabib yang tangguh. Ia adalah sang anti radang, penenang perut, pembasmi kuman, penjaga vitalitas, pengendali gula darah, dan bahkan menyimpan potensi mengejutkan dalam penelitian modern. Semoga pengetahuan ini membuat kita semakin menghargai setiap ruas lengkuas yang ada di dapur kita. Terima kasih yang tulus dari hati kami karena telah menemani perjalanan ini sampai akhir. Kami berharap informasi ini dapat menambah wawasan dan semangat kita untuk hidup lebih sehat dengan kekayaan alam Nusantara. Jika video ini dirasa bermanfaat, sebuah like dan subscribe dari Anda akan menjadi energi luar biasa bagi kami. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar. Masakan apa yang menurut Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat wajib hukumnya jika tidak memakai lengkuas? Mari kita berbagi resep andalan. Akhir kata, tetaplah sehat, tetaplah bijak, dan cintailah dapur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.